Halo semuanya, ketemu lagi di konten kita kali ini yang membahas seputar bangunan. Nah, di sini kita akan membahas dari tahap awal sampai dengan akhir pembersihan tulangan celup gantung untuk di kolam renang. Jangan di-skip videonya agar kalian mengerti. Di sini kita akan bahas dari awal sampai akhir satu-satu komponennya dan cara kerjanya. Oke, kita langsung aja masuk ke videonya. Sebelum kita mulai, terima kasih pada kalian yang sudah subscribe, dan untuk yang belum silahkan tekan tombol subscribe, bantu channel ini berkembang. Terima kasih. Nah, teman-teman, di sini kita punya pipa yang ukuran 8 inci sebanyak 8 batang. Karena kolam ini berbentuk bulat persegi 8 dan mempunyai tiang ada 8 biji. Jadi untuk tiang kolomnya nanti kita masukin ke dalam pipa yang untuk akan kita cor. Nah, di sini kita lagi proses pemasukan pipanya dari 8 tiang. Nah, di sini kita masukin pipa dari atas ya, dari atas. Dan di sini kita butuh 2-3 orang untuk proses pemasukan pipanya. Jadi tiang ini sepanjang per meter dari bawah, sepanjang pipa sampai dengan ke atas. Yang nanti tiang ini kita akan cor. Nah, pada proses pemasukan pipa itu karena kita masuk dari atas, jadi ada 2 tiang yang kebetulan sama lurus dengan atap kantor owner yang di sebelah. Jadi kita agak sedikit kesusahan ya, karena pipanya tuh mentok atap dari atas. Jadi di sini kita perlu agak sedikit lama waktu untuk pemasukan pipanya untuk menghindari atap yang ada di atas. Tapi alhamdulillah semuanya lancar dan sudah bisa terpasang. Nah, teman-teman, jadi setelah tadi kita masuk proses pemasangan pipa, terus kita lanjut untuk di bagian bawahnya ya. Di bagian bawah kita kasih paku. Kenapa kita kasih paku? Jadi paku ini fungsinya adalah untuk menjaga pipa ini supaya tidak bergeser. Jadi kita tanamkan paku, nah baru kita masukin pipa. Jadi pipa ini nanti tidak bergeser pada saat kita pengecoran. Dan supaya pipanya tetap ya nggak jalan-jalan, dan kita juga melakukan tarik benang atau benang lot ini. Jadi kita pastikan pipanya benar-benar lurus dari atas sampai ke bawah, dan untuk bagian atasnya juga kita sudah ikatkan dengan kayu biar pipanya itu tidak bergeser. Nah, ini kita lagi proses untuk paku lantainya ya, biar pipanya nanti tidak bergerak. Nah, jadi kita masuk tahap selanjutnya, yaitu membelah pipanya ya. Jadi ini pipanya udah kita garis-garis setelah tadi kita ukur, dan nanti pipa ini kita belah itu untuk nanti jalur ataupun celup gantungnya kita masukin di situ ya. Jadi kita ikat supaya dia enggak bergeser. Nah, di sini kita juga selain tiang di pinggirnya ada 8 biji, untuk di tengahnya kita punya tiang 4 biji yang ukuran tingginya cuma 1 meter. Nah, untuk penanaman pipanya juga kita selain kita menggunakan benang lot, kita juga wajib menggunakan water pass. Itu kita untuk memastikan agar tiang benar-benar lurus dan tidak ada lari-lari atau bengkang ya. Nah, ini tiang yang di tengahnya. Jadi ini kolam ikannya nanti di tengahnya ada tiang 4, terus ada bulat. Jadi di tengahnya itu nanti seperti lambang Mortal Kombat gitu, permintaan langsung dari yang punya rumah.
nanti selup gantungnya itu dari tiang tengah ini ke tiang yang pinggir yang 8 biji. Untuk yang di pinggirnya mutar sekeliling selup gantung. Jadi ini benar-benar ngunci semuanya ya. Jadi apabila terjadi gempa ataupun badai angin, jadi itu dia tidak akan roboh. Nah, ini kita pemasukan proses lagi masukin selup gantung yang di pinggirnya. Jadi di sini juga kita agak kesulitan, tapi alhamdulillah semuanya lancar. Ini untuk selup gantung yang bagian pinggir. Nah, yang ini untuk ke tiang tengahnya tadi yang ada 4 biji. Dan untuk ukuran selup gantungnya di sini kita bikin 8 kali 18. Jadi itu untuk ukuran tulangannya ya. Tapi nanti setelah kita cor itu akan jadi 10 kali 20. Nah, teman-teman, untuk pengerjaan ini kita cukup memakan waktu lama ya, dan karena sulit untuk proses pembesiannya itu. Tapi alhamdulillah nanti insya Allah hasilnya akan sangat bagus. Nah, mungkin dari kalian yang nonton ini, mungkin kalian bertanya kenapa harus memakai pipa. Jadi di sini kita kenapa pakai pipa? Jadi ini aku mau sharing ke kalian sedikit ya. Jadi ini kan tiang kolam ikan nantinya, dan tiang ini nanti berada di dalam kolam ikan tersebut. Dan pipa ini berfungsi untuk menjaga coran tiangnya dari air yang dapat menyebabkan korosi pada tiang cor, sehingga mengakibatkan tiang jadi rusak dan bisa roboh. Jadi pipa ini adalah solusi dari masalah tersebut. Kalau untuk ukuran pipanya tadi kita juga sudah kasih tahu kalian di awal, pipanya memakai pipa 8 inci. Dan ukuran selupnya juga kita tadi sudah kasih tahu di awal. Tapi kita mau ingatkan sekali lagi, untuk selupnya itu tulangannya ukurannya 8 kali 18, dan ketika nanti sudah dicor akan jadi 10 kali 20. Jadi itu ya teman-teman alasan kita memakai pipa. Nah, di sini kita lagi ngomongin untuk yang bagian tengah tuh, nanti kita akan bikin seperti ini tuh. Jadi kalian pernah lihat film di Mortal Kombat ataupun kayak di tempat sholat Cina-Cina itu kan, di tengahnya nanti kita bikin lingkaran seperti itu. Nah, seperti ini backcastingnya, tulang-tulangannya ini udah siap, dan ini nanti kita lanjut proses pengecoran di minggu depan. Nah, untuk kalian yang sudah menonton terima kasih, dan untuk kalian yang belum subscribe silahkan subscribe biar kalian gak ketinggalan info menarik di lainnya. Jadi kita bisa sama-sama belajar di sini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video progres berikutnya.